Teknologi kejadian luar biasa di Desa Bugalima antara masyarakat Desa Ilepati, Kimakamak dan masyarakat Bugalima Bule. Hal ini sangat penting untuk pengalokasian atau intervensi kegiatan-kegiatan terhadap masyarakat terdampak atau wilayah terdampak yang bisa dilakukan baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dibutuhkan penetapan status oleh kepala daerah, dan sebagaimana mekanisme yang selama ini biasa kita didampingi oleh Forkopimda, rapat membahas dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Setelah itu tim kami akan memberikan kajian dan Bupati atau kepala daerah melakukan penetapan status. Dengan demikian untuk agenda yang pertama seperti itu. Agenda yang kedua adalah terkait dengan kelanjutan pasca mediasi tanggal 24 kemarin, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi di desa-desa yang konflik atau desa-desa yang terlibat dalam kondisi luar biasa kemarin. Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama dibutuhkan status. Jadi ini penetapan status ini, apakah kita masuk dalam kategori kondisi status tanggap darurat atau kondisi status lainnya yang semestinya sesuai dengan kriteria dan berdasarkan pertimbangan dari Forkopimda. Jadi untuk mengantar kita dalam diskusi ini, saya beri kesempatan Pak Kalak dan jajarannya untuk memberikan kita sedikit referensi terkait dengan kriteria penetapan status yang terjadi pada kondisi luar biasa. Kajian penetapan status konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Agara Barat, Desa Bugalima. Berkaitan dengan latar belakang, fakta dan data, serta dampak yang terjadi dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, TNI Polri, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Penjabat Bupati Flores Timur. Oleh karena itu, terkait peristiwa yang terjadi, kami mengkaji dari aturan yang berkaitan dengan bencana. Kami mengkaji pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Undang-undang yang berikut yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Substansi daripada Undang-Undang Nomor tentang bencana maupun konflik sosial pada dasarnya bahwa bagaimana kita menangani korban. Tetapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan COVID tidak menyampaikan secara spesifik berkaitan dengan status, baik tanggap darurat maupun siaga darurat, itu tidak ada. Jadi merujuk pada dua undang-undang ini serta melihat dampak yang terjadi dari peristiwa tersebut, ada korban, ada kerugian harta benda, sehingga untuk menentukan status berkaitan dengan tanggap itu kita tidak kuat, tetapi merujuk kepada Undang-Undang tentang konflik sosial, maka kita bisa dengan pernyataan bencana yang ditetapkan oleh Bupati Flores. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kalak BPD Kabupaten Flores Timur. Jadi sesuai dengan kriteria sebagaimana kita sudah kenal bersama, ada dua poin yang perlu penebalan gagasan dan juga pikiran dari Bupati dan jajaran Forkopimda. Itu yang pertama terkait dengan penilaian kondisi atau situasi, apakah masih terdapat ancaman atau ancaman sedang terjadi. Itu poin pertama.
Poin yang kedua adalah terkait dengan dampak atau masyarakat terdampak. Apakah saat ini sedang tertangani masalah terdampak atau masyarakat yang mengalami dampak itu tuh masih sedang mengalami peningkatan atau dia sudah ada pada angka sekian hanya pasca bencana saja. Jadi upaya-upaya pasca bencana yang dalam referensi BPBD itu disebut dengan rekonsiliasi atau rekonstruksi, yang sebenarnya kondisi itu pasca bencana. Jadi 2 poin ini yang nanti mohon rekomendasi dan juga pikiran dari Forkopimda, karena ini berkaitan dengan penetapan status. Sekali lagi, kalau hari H itu kalau dengan proses yang cepat maka kita bisa melakukan penetapan status pada hari H. Tapi kondisi fokus kita semua tentu bukan persoalan administrasi ini, tapi kita semua berada di lapangan. Oleh karena itu tim kami tidak memiliki kesempatan hari H untuk melakukan penetapan status ini. Nah, fokus kita barangkali sedikit ada untuk melakukan pengkajian ini pasca tanggal 24 setelah mediasi. Dengan demikian pada kondisi saat ini mohon pikiran dari Bupati dan Forkopimda, apakah 2 kriteria tadi menilai apakah pada saat ini bencana sedang terjadi atau masih ada potensi bencana ke depan atau potensi konflik ke depan, atau kriteria yang kedua adalah terkait dengan warga terdampak, apakah kita sudah menemukan angka yang stagnan seperti yang sekarang, tidak meningkat dan tinggal hanya kita melakukan rekonstruksi atau rekonsiliasi. Barangkali 2 pikiran ini saya beri kesempatan secara berturut-turut dari Pak Ketua, Pak Dandim, Ibu Ketua Pengadilan, Pak Wakapolres dan Pak Pak Medan. Terima kasih. Karena berpikir untuk penanganan jangka pendek, sehingga kalau saya sih lebih memilih penanganan pasca kejadian luar biasa dalam rangka penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dan melakukan rekonstruksi atau rekonsiliasi terhadap semua bangunan. Karena di sini ada 51 bangunan dan masyarakat yang terdampak itu harus kembali ke rumahnya masing-masing sambil kita benahi rumahnya. Nah, di sini Pak Sekda mungkin yang kita cari adalah bagaimana dengan penetapan status yang kita ambil pada poin kedua tersebut untuk dalam rangka upaya untuk bisa dilakukan pencairan dana BTP untuk rekonstruksi kembali rumah yang sudah bermasalah tadi akibat dampak pembakaran. Mungkin itu saja menurut saya. Saya usul di poin kedua itu. Kita perlu juga konfirmasi memang Bupati dan Bapak Forkopimda saat ini progres pemerintah daerah dalam kaitan dengan mengajukan proposal penggunaan dana dari BNPB terkait dengan perumahan di desa di 2 kecamatan terdampak di Lembura itu sedang dikaji di tingkat BNPB. Ada informasi bahwa dari pusat bisa melakukan intervensi itu. Karena pusat itu dia fleksibilitas anggaran penanganannya cukup tinggi dibanding provinsi dengan kabupaten. Barangkali forum ini juga bisa memberikan kami rekomendasi dan penguatan untuk menggunakan prosedur yang sama supaya tim kami melalui BPBD Kabupaten Flores Timur menggunakan prosedur ini untuk penanganan yang ada di Bulan 5. Ya, itu kita ajukan dari BNPB. Iya. Kemarin Pak sudah omongin saya. Iya. Itu kira-kira kapan? Yang di Bulan 5 belum, tapi yang diulang kita 18-nya kita sudah ajukan proposalnya dan dicermati oleh BNPB. Bulan 5 yang kita belum. Belum. Kalau yang BNPB itu kan di atas, yang di atas punya kan 120 lembar. Tapi kalau yang di sini belum. Tapi kalau saya bagus secepat supaya bisa
dengan mungkin tidak nyampe atau tidak cukup. Kemarin saya mendengar dari kepala komisi berapa itu Bapak Ibu? Yang kemarin Pak Herman itu. Pak Herman Hidayat. Ya. Dia memang hanya mengunjungi buruh ya, tapi dia bilang ini baru segini kami berikan untuk kebutuhan masyarakat yang tertimpa kekurangannya nanti buat saja bentuk surat atau bentuk proposal agar kami pertimbangkan di BPB. Itu bisa kita hubungkan lagi dengan kejadian yang di Oke, baik sudah. hampir semuanya mereka menerima keluhan dari daerah-daerah. Baik, besok. Penanganan adanya bencana, ini kan bencana juga. Cuma bedanya dari tim sosial. Saya kira nanti bisa kita ajukan lewat BPBD tentang kebutuhan kita pada saat masa adanya objek sosial yang sudah lewat itu. Jadi, baik, ini kita sudah ada solusi. Saya mau telepon dari provinsi. Jadi, apakah BPP ini pakai dana mana? Ibu ada yang paling 1 M lebih sedikit, tapi kita tidak bisa pakai semua. Sudah, besok segera bersurat ke provinsi. Provinsi juga buat yang sama dan akan anggaran ditambahkan dari provinsi. Jadi oleh pecah. Jadi mereka juga menetapkan DTT yang sama. Jadi kamu butuh uang berapa? Sekitar 2,8 sampai 3 M. Kami di sini bisa alokasikan 1 M. Nah, sudah yang sisanya kami yang tanggung. Tapi besok segera bersurat. Izin berarti ada dua skema. Skema yang pertama yang kita ke BNPB proposal itu secepatnya. Skema yang kedua adalah juga proposal atau surat ke pemerintah provinsi. Jadi kita menetapkan statusnya kita sekarang berdasarkan surat kajian kita dan penetapan status kita. Kita juga buat sejenis proposal yang sudah kita bisa tanggulangi, misalnya total anggaran 3 M atau 2,8 M. Kita bisa tanggulangi 1 yang sisanya nanti ditanggulangi oleh provinsi. Tapi ada 3 surat BTT nya kita, kajiannya kita dengan proposal tadi, sehingga besok ditunggu Ibu Regina Manggai supaya langsung mereka buat tanggap darurat juga dalam rangka penyelesaian pemulihan ini rekonstruksi tadi. Mereka juga bisa mengusulkan dana itu. Sudah, masalah selesai. Ya. Di sini nanti sudah fix 2 skema tadi yang kita gunakan. Untuk jangka pendeknya kami sedang berkoordinasi dengan Pak Camat dan Kepala Desa Bunga 5. Jika pilihan masyarakat untuk tidak lagi di penampungan keluarga seperti sekarang, maka kami akan menyiapkan tenda untuk penampungan semua untuk yang terdampak. Sama seperti yang kita lakukan di Kongan dulu. Sehingga itu bagi total seluruh warga terdampak kita tangani sampai dengan dapur umumnya. Tetapi kalau pilihan dari kepala desa dan warga masyarakat menghendaki mereka lebih nyaman ada di keluarga, maka bantuan kita berikan melalui rumah penampungan keluarga. Kali itu. Berarti fix sudah tahu. Dan saya pikir ini sudah fix. Dan tolong kajian yang kita sudah buat sekarang, Pak Kala, ini saya juga mohon bantuan dari Pak As1 segera buat malam ini. Dan itu kajian dan penetapan tanggap darurat untuk Kabupaten Flores. 2 itu besok pagi saya bisa tanda. Iya, pasca bencana besok pagi saya tanda tangan. Sekaligus kita buat proposal dan surat resmi ke provinsi untuk mereka juga buat sama dengan kita yang akan diajukan ke gubernur untuk pencairan dana secepatnya supaya kita bisa pakai. Barangkali demikian 2 agenda kita sudah diskusikan dan juga kami mendapat input yang baik dari Bupati dan Forkopimda. Selanjutnya pertemuan ini silakan. Ini agak ini sedikit, tapi terkait itu kita kumpul. Mumpung-mumpung, saya mau maaf terkait untuk penanganan konflik ini. Saya konflik sosial. Kita juga mungkin ada menyiapkan waktu dulu nanti pendapat dengan sekretariat
PD terkait kita kerucutkan dulu persoalan masyarakat itu ini sambil berjalan ya. Bahwa ada pihak-pihak utusan dari warga secara 2 atau 3 orang saja mungkin kita panggil ke sini dari tiap desa yang berpersoalan. Nanti itu salah satu langkah penyelesaian tadi tentang rekonsiliasi tadi. Mungkin nanti kita simpul rapat-rapat sana. Mereka juga simpul rapat menyelesaikan perkara secara main-main semuanya mereka gitu. Supaya kita nanti segera juga. Mungkin kita bisa kita ukur ya, kita panggil ke sini dulu buat karena ada 56 hektar yang belum tuntas saat ini itu adalah bagaimana pemerintah daerah membagi untuk blok Bugalima punya di mana, blok Kimakama punya di mana, dan blok Pajinian punya di mana. Ini yang sebenarnya yang ya, ini yang belum bisa kita lakukan, dan kita harus menyiapkan skema ini dengan hati-hati supaya pada waktunya ini harus kita lakukan supaya clear sudah itu. Dan terakhir, jika memang upaya-upaya di luar upaya hukum ini secara pemerintahan dan sosial tidak berjalan maksimal, kita juga tetap memberikan arahan tidak boleh menggunakan upaya yang lain. Kalau ada yang merasa membutuhkan keadilan dengan menempuh jalur hukum juga, kita persilakan dan kita beri jalan. Gugatlah pemerintah, karena tanah itu diberikan kepada pemerintah dan pemerintah menyerahkan untuk pemukiman 3 desa ini. Jadi pemerintah yang harus digugat, sehingga kalau memang pemerintah kalah maka keinginan dari penggugat seperti apa, ini pasti Ibu Ketua Pengadilan lebih tahu. Kalau pemerintah menang maka otoritas full pemerintah di atas 50 atau 56 hektar itu, karena itu sudah diwakafkan ke pemerintah.